Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki Nurifaldi, delegasi dari Pondok Pesantren Al-Bidayah, akan membacakan surat Tafsir Jalalain surat Al-Qasas ayat 85 dengan tema nasionalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Innal ladzi satuhune zat farada kang nurunaken sinten alladzi nurunaken alaika ing atase sira Muhammad nurunaken Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ay anzala tegese nurunaken sinten alladzi hu ing Al-Qur'an khabare inna iku laradduka yakti zat kang bener bakal baliaken sira Muhammad ila ma'adin baliaken maring nggon bali ila Makkah tegese maring Mekah. Wa kana lan ono sinten Muhammad iku qadistaqo teman-teman bronto sinten Muhammad ha ing Mekah. Kul ngucap sapa sira Muhammad Rabbi utawi pangaran ingsun iku a'lamu zat kang ngaweruhi man ing wong jaa kang tumeka sapa man bil huda tumeka kelawan pituduh. Wa man lan ngaweruhi ing wong huwa kang utawi man iku fi dolalin tetep ing dalem kesesatan mubinin kang bertelo. Nazala temurun apa qaulullah ta'ala jawaban kelawan dadi jawaban liqauli kuffari Makkah maring kaule pira-pira kafire Mekah lahu ngucap maring Muhammad rupane kaul innaka fi dolalin maknane innaka satuhune sira Muhammad iku fi dolalin tetep dalam kesesatan ai fahuwa tegese utawi Muhammad iku aljai wong kang tumeka bil huda kelawan pituduh wahum hale utawi kufaru Makkah iku fi dolalin tetep dalam kesesatan wa a'lamu talafat a'lamu iku bimakna alimun kelawan makna alimun. Jadi pertama redaksi dari kitab tafsir jalan di sini itu menggunakan kata-kata farodo yang dalam kitab tafsir Misbah karya Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa farodo di sini memiliki arti tiga. Yang pertama itu adalah artinya membagi atau ya membagi dengan artian bahwa Allah itu membagi wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian arti kedua itu adalah arti yang bermakna mewajibkan. Intinya apa? Artinya apa? Bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu untuk digunakan sebagai perintah kewajiban terhadap Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga maknanya adalah menurunkan. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Jalalain di sini itu ditafsiri dengan kata-kata anzala. Juga diperkuat dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwir karya Thahir Ibnu Asyur juga mengartikan lafaz farada dengan kata-kata anzala, yakni arti menurunkan. Karena Al-Qur'an itu diberikan kepada Nabi Muhammad dengan cara diturunkan. Kemudian kenapa ayat ini disebut dengan ayat nasionalisme? Itu lebih disebabkan karena indikasi dari lafaz ini itu adalah dengan kata-kata ma'adin. Ma'adin itu merupakan bentuk isim makan atau isim zaman dari kata-kata ada yang memiliki makna kembali. Sehingga ketika ma'ad diartikan isim makan atau isim zaman dari kata-kata ada yang berarti kembali, berarti artinya itu adalah tempat kembali atau zaman kembali. Jadi asbab atau ma'ad di sini, kata-kata ma'adin itu memiliki banyak pengertian. Di antaranya adalah ada yang mengartikan bahwa di sini artinya adalah hari kiamat, ada yang mengartikan bahwa di sini itu kematian, ada juga yang mengartikan bahwa di sini itu Makkah. Dan yang mengindikasikan bahwa itu adalah ayat ini merupakan nasionalisme itu adalah yang diartikan Mekah. Salah satunya yang berpendapat demikian adalah kitab tafsir Jalalain itu sendiri. Kemudian dalam kitab Mafathul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga dalam Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dilalil Quran itu juga menerangkan demikian rupa bahwa yang dimaksud dengan ma'ad itu adalah kota Mekah. Dengan alasan mengapa para ulama tafsir tadi mengatakan bahwa ma'ad itu diartikan sebagai kota Mekah. Yang pertama itu adalah alasannya karena asbabun nuzul dari ayat ini.
Jadi ayat ini asbab nuzulnya adalah berkenaan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat itu Nabi hijrah kemudian tinggal dulu di dalam gua. Dan kemudian setelah itu keluar dari gua dengan melalui jalan yang tidak semestinya untuk menuju ke Madinah karena beliau merasa takut. Kemudian ketika keadaan telah menjadi aman, Rasulullah kembali ke jalan yang semestinya menuju ke Madinah. Namun pada saat itu Rasulullah itu sangat rindu. Dalam redaksi dalam kitab Tafsir Jalalain itu diterangkan dengan qadis taqoha. Memang Rasulullah pada saat itu rindu akan tanah kelahirannya, yakni tanah Mekah, dan tanah kelahiran ayahnya, yakni kota Mekah juga. Nah, hal ini menjelaskan bahwa sikap nasionalisme Rasulullah pada saat itu tumbuh. Karena nasionalisme dalam kitab KBBI, dalam Kamus KBBI diterangkan bahwa nasionalisme itu adalah paham mencintai tanah air. Jadi Rasulullah pada saat itu karena beliau rindu ingin kembali ke kota Mekah, padahal beliau itu semestinya ingin berhijrah ke Madinah untuk berdakwah. Beliau itu rindu terhadap kota Mekah. Nah, karena indikasi dari rindu ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu sangat mencintai tanah airnya, yakni kota Mekah itu sendiri. Kemudian alasan kedua, kenapa lafadz ma'adin itu diartikan sebagai kota Mekah? Karena seperti ini, ayat-ayat sebelum ayat ini, yakni pada surat Al-Qasas tepatnya pada ayat 1 sampai 43 itu menerangkan tentang kisah Nabi Musa, mulai dari periode awal kelahiran Nabi Musa sampai beliau mendapatkan kemuliaan. Intinya, kejadian yang dialami oleh Nabi Musa itu juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Musa itu mendapatkan kemuliaan pada saat di tanah kelahirnya sendiri, maka Rasulullah juga demikian. Oleh karena itu, lafadz ma'ad itu diartikan sebagai kota Mekah. Kemudian lafadz ma'ad itu diartikan kota Mekah karena yang pertama itu tadi dikasihkan kembali bahwa arti kata ma'ad itu adalah kata-kata artinya adalah tempat kembali. Yang mana tempat kembali itu adalah itu berarti tempat di mana ketika orang itu sebelumnya berada di situ kemudian pergi dan kembali ke situ lagi. Itu namanya tempat kembali. Oleh karena itu sangat sesuai jika lafadz ma'ad itu diartikan sebagai kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan nanti akan kembali lagi ke kota Mekah tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada kata-kata a'lamu bimana alimun. Nah, mengapa dalam kitab Tafsir Jalalain itu dikatakan a'lamu bimana alimun? Dijelaskan dalam Hasyiah Sawinya bahwa a'lamu di sini diterjemahkan kata alimun karena ketika kita memakai kata-kata a'lamu itu berarti sigotnya itu bisa dua, bisa fi'il mudhari', bisa isim tafdhil. Yang intinya adalah ketika menggunakan kata-kata ketika tidak ditafsiri dengan kata-kata alimun, itu nanti tidak akan adanya kesinambungan dengan lafadz man yang jatuh setelahnya, yakni a'lamu man ja'a bil huda, yakni kata-kata man nanti tidak ada kedudukan i'rabnya. Oleh karena itu ditafsiri dengan kata-kata alimun. Karena kenapa? Karena dalam kitab tafsir Hasyiah Sawinya diterangkan bahwa innama ihtija ila ta'diyatihi lil maf'ul ila ta'diyatihi innama ihtija ila tahwilihi li ta'diyatihi lil maf'ul bi nafsihi. Karena ketika ditafsir dengan kata-kata alimun itu berarti nanti kata-kata man itu menjadi kedudukan jadi maf'ul bih dari kata alimun. Karena alimun itu berpengamalan sebagaimana fiilnya. Intinya ayat ini itu menerangkan bahwa Allah akan mengembalikan lagi Nabi Muhammad kepada tanah kelahirannya, yakni kota Mekah itu sendiri. Yakni hal itu sudah terrealisasikan dalam peristiwa Fathu Mekah. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia hendaklah kita sangat mencintai tanah air kita sendiri. Karena kenapa? Karena Rasulullah yang merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita, itu beliau saja mencintai tanah airnya sendiri. Masa kita sebagai umatnya tidak mencintai, kan gimana itu?
Jadi karena kita umat Nabi Muhammad, kita patut atau seharusnya mencontoh Nabi Muhammad dengan cara beliau mencintai tanah airnya sendiri. Oleh karena itu kita sebagai umatnya juga harus mencintai tanah air kita sendiri, yakni Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.